Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu setiap Rabu sore kita membahas Injil Yohanes. Ya. Tapi sebelumnya saya minta saudara untuk subscribe yang belum subscribe, dan juga untuk klik itu like-nya, serta klik itu tanda lonceng, notifikasi, serta untuk share pelajaran ini kepada teman-teman saudara. Kalau saudara ingin mendukung pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan kepada nomor akun bank yang ada di bawah ini, ya. Itu ada akun bank di situ. Dan kalau saudara ingin bertanya tentang buku-buku yang ingin saudara beli, ada banyak macam buku, saudara bisa telepon pada Ibu Theodora, ya. Ibu Theodora, kalau saudara sama sekali belum tahu mengenai gereja ortodoks, saya merekomendasikan saudara untuk beli buku ini, ya, supaya saudara mengetahui. Dan yang kedua, buku ini, ya, dua buku ini saya rekomendasikan untuk saudara membeli untuk mengetahui apa sejarah kekristenan dari awal, terutama sejarah gereja timur, dan masih banyak lagi buku-buku yang saudara bisa tanyakan kepada Ibu Theodora di nomor 0812 8959 8568. Baik, dan kalau saudara ingin berkunjung ke komunitas kami, ya sekiranya saudara bisa melihat alamat, nanti ada di belakang dari video ini, selalu ada alamatnya. Itulah tempat-tempat di mana ada komunitas kami, ada parokia kami. Dan untuk kali ini saya mengucapkan selamat bergabung dan selamat terbentuknya komunitas baru, komunitas Jana Suci Futini Wanita Samaria di Kupang, ya, yang baru kita dirikan ya hari ini, ya. Selamat untuk Pak Rahman yang telah memulai pelayanan di sana, ya. Selamat untuk saudara-saudara dari kelompok Jana Suci Futini dari Wanita Samaria bergabung dengan GOE. Oke, ini adalah komunitas kita yang baru yang ada di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Kita akan melanjutkan dengan ini sudah chapter 21, ya. Chapter 21 kemarin masih Yohanes pasal 4 karena pasalnya panjang dan banyak isi yang perlu dibahas di sini. Kemarin kita sudah sampai pada ayat 10 dari Yohanes 4, ya. 4 ayat 10. Sekarang kita mulai dari pasal 4 ayat 11 sampai entah ayat berapa nanti, karena ini panjang, kita tidak tahu sampai di mana kita berhenti nanti, ya. Ayat yang ke-11. Minggu lalu ketika kita baca ayat 10, Yesus memberitahu kepada wanita Samaria ini bahwa kalau wanita Samaria itu mengerti siapa Yesus yang minta air itu, maka justru Yesus mengatakan, kamu yang akan minta saya akan memberikan kamu air yang hidup, ya. Itu. Nah, sekarang jawaban dari wanita ini, Lei afto, dia berkata kepadanya, Kyrie, Tuhan. Dalam bahasa Yunani, Kyrios itu bisa artinya Tuhan, bisa artinya Tuan, bisa artinya Pak. Ya, dalam konteks ini tentunya orang wanita Samaria kan tidak tahu Yesus itu siapa. Maka kata Kyrios di sini seyogianya tidak diterjemahkan sebagai langsung Tuhan. Seyogianya diterjemahkan sebagai Pak atau Tuan. Ya, karena dalam bahasa Indonesia nggak dibedakan antara Tuhan dan Pak itu. Kalau dalam bahasa Yunani nggak, Kyrios itu bisa Tuhan, bisa Pak, bisa Tuhan, gitu loh. Sama dengan bahasa Jawa, Gusti. Gusti itu bisa Gusti Mangkunegoro di Solo sana, Raja, ya. Tapi juga Gusti Allah, gitu, Gusti Yesus. Ada di dalam bahasa yang lain-lain, kata Tuan dan Tuhan itu sering sama. Bahasa Melayu kuno juga gitu kan. Aditya Warman gelarnya juga adalah Tuhanku Haji Mantrolot, ya.
Tuanku maksudnya, tapi dia disebut Tuhanku di zaman itu ya, di zaman bahasa Melayu lama. Nah, LAI menerjemahkan sebagai Tuhan, tapi secara konteks ini ya agak aneh. Orang tidak kenal ketemu orang laki-laki dan kok disebut Tuhan. Ya seharusnya terjemahnya adalah Tuan atau Pak gitu ya. Baik. Berkatalah dia berkata kepadanya, Kyrie, ya Tuan, ute antlima echis, engkau tak memiliki apa? Timba. Ya. Kalau di sini terjemahkan apa dalam bahasa Indonesia ini? Kamu baca. Ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Ketofrear estin bathi, dan sumur ini dalam. Pothen un echisto idor tozon, dari mana engkau akan memiliki air hidup itu? Ya. Istilah air hidup itu sebenarnya ini adalah memiliki makna yang bersifat simbolik di dalam Perjanjian Lama. Coba kita baca di dalam Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Nah, di sini Allah menyatakan dirinya sebagai sumber air yang hidup. Terus? Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Oke. Jadi di sini kita melihat dalam Perjanjian Lama ini Allah sendiri dinyatakan sebagai sumber air yang hidup. Dan juga nabi-nabi Perjanjian Lama mengharapkan di masa yang akan datang ketika akan ada air yang hidup yang mengalir di Yerusalem. Kita baca Zakaria pasal 14 ayat 8. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Yeskiel pasal 47 ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ya, jadi nanti di Yerusalem digambarkan akan ada air yang mengalir, dan ini adalah gambaran atau simbol tentang pengetahuan akan Allah yang akan meluas kemana-mana di zaman itu, dan juga akan kasih karunia Allah yang menjadikan manusia akan disucikan secara dan itu akan menjadikan kehidupan rohaninya, serta akan yang merupakan kuasa yang mengubah hidup mereka oleh kuasa Roh Kudus. Makanya dikatakan juga, kita bandingkan dengan Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Sampai 18. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi air di sini air pembersihan dari moral yang jahat. Ya tak? Kita baca juga di dalam ayat pasal 12 ayat yang ketiga dari Yesaya. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ya, di sini mata air keselamatan. Jadi air ini dilambangkan sebagai keselamatan. Kita baca juga di dalam Yeskiel 36 ayat 25-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Terus? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya. Terus? Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan sampai 27 ya. Jadi di sini kita lihat dalam Perjanjian Lama ini air itu lambang pembersihan, lambang pembaharuan, lambang hidup baru, ya. Yang di dalam Injil Yohanes ini ternyata itu digenapinya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menjadi sumber air hidup itu. Coba kita baca di dalam
sebagai sumber hidup kekal juga. Di dalam ayat 14 dari Yohanes 4 ini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup Oke. yang kekal. Jadi apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu sekarang digenapi di dalam Yesus. Kita baca juga di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya Ya, kepadanya. jadi kita melihat dalam ayat 11 ini, si wanita itu menanyakan tentang air biasa, sumur biasa. Maka dia menanyakan tentang timba. Kamu tidak punya timba, ini sumurnya pada dalam. Dia tidak mengerti bahwa Yesus berbicara tentang sesuatu yang rohani. Ya, bagaimana orang ini orang pendosa, gimana ngerti masalah rohani? Jadi semuanya dilihatnya secara jasmani saja, ya. Terus ayat 12 dari Yohanes 4. Si mizon itu patros imon Yakub. Ya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Ya. Apakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Os yang Eloken telah memberikan imin kami Tofrear, sumur ini. Keutos exaptu epien, dan he himself, dia sendiri, gitu, minum daripadanya. Ke ii aftu, dan anak-anaknya ke tasremata aftu, dan ternak-ternak. Jadi dia menganggap Yakub itu telah memberikan air, karena air itu penting sekali ya untuk tanah padang gurun, tanah yang gersang itu. Jadi orang makanya kalau dalam perjanjian lama kita sering melihat ada pertengkaran masalah sumur ini dan itu karena air itu sangat penting. Dan ketika nenek moyangnya memberikan air seperti ini ya dianggap sangat berjasa sekali bagi anak cucunya. Maka si wanita ini mengatakan, apa engkau lebih besar dari nenek moyang kami ini? Iya, dia lebih besar. Yesus di dalam pasal 1 ayat 41 kita telah bahas. Dia mengidentikan dirinya dengan Yakub yang baru. Ayat 51, coba kita baca. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-51. Tolong bacakan. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ya, anak manusia itu Yesus. Langit terbuka dan malaikat Allah turun naik itu mengingatkan ketika Yakub melarikan diri dari rumah bapaknya, dari bapak dan ibunya, yaitu Ishak dan Rebeka, karena dia mengakali kakaknya, abangnya. Hak sulungnya diganti dengan kacang merah. Sehingga ketika Yakub memberikan berkat, Ishak memberikan berkat pada Yakub, Esau merasa tertipu. Dia marah dan Yakub mau dibunuh. Yakub melarikan diri. Lah, di dalam pelarian diri ini, di tengah jalan dia lelah dan dia tidur. Nah, di situ kita melihat apa yang terjadi. Kita baca dalam Kejadian pasal 28. Ya. Kejadian pasal 28, di tengah kelelahannya itu, kita baca ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit,
dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ya, malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu, dan tangga itu di atasnya Yakub. Nah, Yesus mengatakan malaikat-malaikat Allah akan turun naik di atas anak manusia. Berarti kalau gitu, Yesus mengidentikan dirinya dengan Yakub yang di atasnya malaikat-malaikat Allah naik turun, lalu Berdirilah Tuhan di sampingnya. ya turun naik di tangga, berdirilah Tuhan di sampingnya. Jadi di ujung daripada tangga ini adalah Allah sendiri. Nah, itu menggambarkan, ini gambarannya Yesus. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia menjadi tangga kepada Bapa, dan dialah Yakub yang baru itu. Makanya dia jauh lebih besar dari Yakub. Kenapa? Karena kalau Yakub hanya memberikan sumur biasa begitu, Kristus memberikan air yang hidup, yaitu keselamatan, yaitu karunia Roh Kudus, yang tidak bisa diberikan oleh Yakub. Kristus adalah Yakub yang baru, yang akan melahirkan Israel yang baru, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu orang yang percaya kepadanya disebut Israel milik Allah, Israel yang baru. Coba kita baca di dalam Galatia pasal 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera. Pasal 15 dan 16. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya bagi orang Kristen, karena keselamatan bukan karena sunat. Keselamatan karena penebusan Kristus dengan matinya di atas salib, penguburannya, dan bangkitnya dari antara orang mati. Makanya, terus? Atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Nah, melalui di dalam Kristus itu kita menjadi ciptaan baru. Itu yang penting. Terus? Itulah yang ada artinya. Terus kan? Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan. Nah, semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Patokan apa? Patokan bahwa bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah hidup baru. Siapa yang punya patokan ini? Ya orang Kristen, bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan memang orang harus sunat gitu loh. Berarti orang yang dipimpin dengan patokan ini itu maksudnya orang Kristen. Terus? Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka. Damai sejahtera rahmat atas mereka. Terus? Dan atas mereka dan atas Israel milik Nah, mereka ini disebut atas Israel, adalah disebut sebagai Israel milik Allah. Kalau Israel fisik itu nenek moyangnya adalah Yakub. Dari Yakub 12 nenek moyang, 12 suku. Dari suku-suku itu munculnya bangsa Israel. Dan Israel yang baru ini, Israel miliknya Allah ini, munculnya dari Yakub. Yang digambarkan dengan ketika Yakub yang baru itu disalibkan, keluar dari sampingnya itu air dan darah, itu lambang kelahiran, itu lahirnya Israel baru, itu lahirnya gereja. Dan itu akhirnya dilanjutkan oleh 12 rasul. 12 rasul itu simbol dari 12 nenek moyang bangsa Israel. Yakub, 12 suku, Israel. Nah, sekarang Kristus, para rasul, gereja. Israel milik Allah. Ya. Dengan demikian, ya memang Kristus ini lebih besar dari Yakub. Karena dia telah melahirkan Israel yang baru, yang mencakup seluruh bangsa. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus, itu juga menjadi keturunan Abraham secara rohani. Coba kita baca di dalam Galatia pasal 3. Ayatnya 29. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Lihat tak? Kamu milik Kristus, karena kita dibaptiskan. Ayat sebelumnya kan berbicara tentang baptisan. Kita menyatu dengan kematian, penguburan, kebangkitan Kristus, berarti kita mengenakan Kristus. Karena kita mengenakan Kristus, yang adalah Yakub rohani, maka kita juga menjadi anak Abraham secara rohani. Lalu kalau begitu apa Israel dibuang? Dibuang sih enggak, karena mereka masih punya, Allah masih punya rencana bagi mereka. Tapi untuk sementara berkat yang untuk Israel itu diperluas kepada bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Kristus.
Sehingga bangsa-bangsa lain ini menjadi Israel yang baru itu, menjadi berkat bagi dunia melalui Injil yang diberitakan. Melalui sang keturunan Abraham adalah Kristus yang diberitakan oleh bangsa-bangsa lain yang percaya ini sebagai sumber keselamatan. Sehingga bangsa-bangsa lain itu diberkati melalui Abraham oleh keturunannya ini. Ya, coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunanmu lah kata Allah pada Abraham, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kata keturunan ini cuma bentuknya tunggal, bukan keturunan-keturunan. Keturunan berarti satu orang. Dan Galatia 3:16 menjelaskan keturunan ini siapa. Kita baca dalam Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi ada satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya, jadi melalui Kristus lah kita mendapat berkat Abraham, sehingga kita dalam penganuggalan kita dengan Kristus, kita menjadi anak-anak Abraham, kita menjadi perpanjangan berkat yang seharusnya miliknya Israel. Oleh karena itu kita disebut Israel milik Allah. Israel yang baru. Sementara Israel sendiri untuk sementara bukan penyebar Injilnya Kristus itu. Dan mana boleh karena itu bangsa ini tetap dipelihara untuk nantinya mereka juga pada suatu saat menyatu dengan orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus. Nanti akan ada pertobatan nasional di antara bangsa Israel. Menurut Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Yang membacakan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia apa? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Nah, sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Mereka menolak sama sekali Yesus sebagai juru selamat. Ya, sebagian, tapi sayang itu sebagian besar, mayoritas. Berarti ada orang Israel yang tidak tegar, yang mereka percaya itu Mesias mereka. Makanya banyak saya sendiri sudah kenal beberapa romo ortodoks Kristen yang tadinya adalah orang Yahudi. Di Yerusalem sana saya kenal Romo Alexander Winogradzki yang memimpin kelompok Kristen Ortodoks yang berlatar belakang Yahudi, dan saya mendapatkan buku liturgi dalam bahasa Ibrani ini, liturgi ortodoks dalam bahasa Ibrani ini dari beliau, dari Yerusalem, dari Romo Alexander Winogradzki. Saya kenal juga Romo James Bradstein. Saya kenal juga Romo Paul Yaroslav. Ada beberapa romo-romo yang memang latar belakangnya adalah Yahudi. Jadi memang tidak semuanya Israel itu keras hati, tapi sebagian. Coba baca lagi ayat 25 itu. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Ya. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang lain telah masuk. Nah, sampai kapan Israel tegar? Sampai bangsa-bangsa non-Yahudi ini percaya pada Kristus. Jumlah yang penuh, yang tahu Allah jumlahnya berapa. Makanya gereja selalu diperintahkan untuk memberitakan kabar sukacita itu. Supaya makin banyak orang menyatu, masuk dalam jumlah yang seharusnya seperti dalam rencana Allah. Ya, sampai jumlah bangsa-bangsa, apa katanya? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Baru ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seluruh Israel akan diselamatkan. Ya kapan? Artinya Allah yang tahu. Suatu saat Israel akan diselamatkan. Berarti Israel tidak sama sekali dibuang. Untuk sementara ditunda. Berkatnya Israel itu diperluas oleh Allah melalui bangsa-bangsa yang percaya pada Mesias ini. Nanti Israel akan menyatu dan mengakui bahwa Mesias itu sudah datang, itulah Yesus. Yang sementara sekarang mereka tidak mengakuinya. Ya, nah itu. Jadi itulah Yesus itu adalah Yakub yang baru, ya memang lebih besar dari Yakub yang dipertanyakan oleh perempuan ini. Maka Yesus menjawab ayat 13. Apekrithi Yesus keipen afti. Yesus menjawab dan berkata kepadanya.
pas setiap orang opino yang meminum ektu idatos tutu, meminum dari air ini, zip sisi palin, akan haus lagi. Ya tentulah, kita kalau enak ya kita minum terus selama-lamanya nggak haus gitu. Kalau air biasa kan kita minum ya nanti haus lagi gitu kan. Itu simbol bahwa kepuasan dunia ini tidak akan dapat betul-betul memuaskan manusia. Di dalam diri manusia itu ada kehausan rohani. Yang dipikir kehausan rohani itu bisa dipuaskan melalui minuman-minuman duniawi, ya, kekayaan, pengalaman ini, pengalaman itu, bersuka kegembiraan duniawi. Dipikir mereka bisa puas. Enggak. Karena masalahnya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makin seperti Allah manusia itu, makin menjadi dirinya sendirilah manusia. Makin tidak. Makin gak hanya mengikuti hawa nafsunya. Gambar Allah makin kabur dalam dirinya, makin tidak puas dalam dirinya itu. Makanya Yesus dengan mengatakan barang siapa minum air ini dia akan haus lagi. Ini menggambarkan barang siapa kalau kita hendak memuaskan diri kita hanya dengan kesenangan-kesenangan dunia ini, selalu akan haus. Tidak akan ada kepuasan. Terus ayat 14, tetapi siapa saja anpi ektu idatos tu ego doso apto, tetapi barang siapa atau siapa saja yang meminum dari air yang akan aku berikan kepadanya, umi tipsisi istemeona, dia tidak akan haus selama-lamanya. Berarti ada jenis air yang membuat manusia puas dengan kehidupan. Dan inilah yang dijanjikan di dalam perjanjian lama tadi. Dan dalam perjanjian lama, dalam Yeremia tadi, Allah itu adalah sumber air hidup. Dan dalam perjanjian baru, Allah itu menyatakan diri melalui firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itulah sumber dari air hidup itu. Ya, nah dikatakan, Allah to idor odoso aftu, tetapi air yang akan aku berikan kepadanya, yeni sete, akan menjadi en afto, di dalam dia, pigi, sumber, idatos, air, alumenu, yang akan mengalir, is zoin eonion, ke dalam kehidupan kekal. Nah ini apa ini? Air apa yang akan diberikan kepada manusia yang percaya kepada Yesus, itu menjadi air yang akan mengalir sampai hidup kekal. Dan itu dijelaskan di dalam Yohanes pasal 7. Ayatnya 37 sampai 39. Coba kita baca Yohanes pasal 7, ayatnya 7 sampai 39. Dan pada 37 sampai 39, maaf. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran. Nah, barang siapa percaya kepadaku, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran sungai hidup. Terus? Yang dia maksudkannya ialah roh. Yang dimaksudkanlah ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Ya. Jadi yang dimaksud adalah karunia-karunia Roh Kudus di dalam kita yang akan mengalirkan karunia-karunianya di dalam kita. Mengalirkan energi ilahi di dalam kita. Yang energi ilahi ini memberikan kepuasan kehidupan dan menuntun kita kepada kehidupan kekal tadi. Pada zaman sebelum Yesus datang,
Roh itu sudah hadir di dunia. Coba kita lihat pada waktu penciptaan sudah ada di sana. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, Iya, terus? dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan Ya, air. sudah ada kan? Pada zamannya Musa juga kita lihat bahwa roh itu ya sudah hadir. Kita baca di dalam Bilangan pasal yang sebentar. Bilangan pasal 11 ayat 27. Kita baca. Bilangan 11 ayat 27. Lalu berlarilah seorang muda Mulai ayat yang ke-25 deh, dan 26. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah Ya, mereka. jadi roh sudah ada di zamannya Musa. Dan Allah menciptakan dunia juga melalui roh itu. Di samping melalui firman-Nya. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Jadi Allah menciptakan melalui firman-Nya dan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Dan tentara langit adalah bintang-bintang. Atau kalau itu langit dalam arti surga, tentara langit maksudnya malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya dan melalui nafasnya. Yang nafasnya itu adalah rohnya. Itu kita baca ayat 33 dan 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dia tahu, roh Allah telah membuat aku. Terus diulang lagi, nafas yang maha kuasa membuat aku yang hidup. Jadi yang disebut nafas Allah adalah roh Allah, yang melaluinya Allah memberi kehidupan pada ciptaannya. Jadi kalau begitu, roh itu hadir dalam perjanjian lama pada orang-orang tertentu, bukan pada semua orang. Tetapi belum datang untuk masuk, untuk tinggal dalam hati orang. Itu loh maksudnya. Maka di dalam Yohanes 7 ayat 37 tadi dikatakan, roh itu belum datang. Dalam arti belum datang untuk tinggal dalam diri orang, setiap orang yang percaya. Karena orang-orang tertentu saja yang dihinggapi, tanda kutip, itu kata yang digunakan Alkitab. Dihinggapi oleh roh, bukan masuk di dalamnya. Ya toh? Coba kita baca lagi di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 itu. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang. Roh itu belum datang untuk tinggal dan untuk masuk. Karena roh itu hanya hinggap-hinggap saja pada orang-orang tertentu. Baru roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Maksudnya apa dimuliakan? Bangkit dari mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Baru itu dimuliakan. Nah, ketika Yesus dimuliakan, kita baca di dalam Yohanes Kisah Rasul pasal 2 ayat 32-33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Terus Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. tentang hal kebangkitan itu para rasul adalah saksinya yang membuktikan. Terus Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan nah, Allah, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya dimuliakan, ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan menerima Roh Kudus menerima Roh Kudus yang berasal dari Bapa, yang dijanjikannya itu, maka dicurahkan. lalu Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi Roh Kudus dicurahkan kepada manusia yang percaya sesudah Yesus dimuliakan. Itu yang dimaksud oleh Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 tadi. Sehingga dengan demikian orang yang percaya pada Yesus menerima roh ini. Dan inilah roh ini yang ada dalam orang yang hidup benar di dalam Yesus akan menjadi aliran air hidup. Air itu yang akan menjadi kepuasan kehidupan, kebahagiaan, penyucian, pembersihan, dan pembaruan kehidupan. Itu yang dimaksudkan ayat 14. Ya. Os de anpi ektu idatos u ego doso afto. Tetapi barang siapa yang meminum dari air yang aku berikan kepadanya, mi dipsisi istoneona, tidak akan haus selama-lamanya, karena menemukan tujuan kehidupan yang sebenarnya dalam batinnya Allah. Tetapi to idor odoso afto,
Tetapi air yang aku berikan kepadanya, yenisete, akan menjadi enafto di dalam dia, pihi idatos, sumber air, alumenu yang mengalir, ya, alumenu is zoin eonion, sampai kepada hidup kekal. Ini akan membawa kepada kehidupan kekal. Air ini adalah kasih karunia Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Nah, ayat 15. Legi prosafton igini, berkatalah kepadanya wanita itu, Kyrie, wahai Tuhan, zosmi, berikanlah kepadaku tutoto idor, berikanlah kepadaku air itu, ina, supaya midipso, supaya aku tidak haus, mide, di erhome, dan tidak datang lagi, entade, kesini, unclean, untuk menimba air. Dia bikinnya masa air biasa. Adalah beri saya supaya saya nggak ke sumur ini. Ketika manusia hidupnya masih hidup secara duniawi, mata hatinya tertutup. Ketika diajak hal-hal rohani tidak bisa mengerti. Wanita juga begitu. Maka akhirnya Yesus hendak membuka mata perempuan itu untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya dengan mengatakan ayat 16. Legi afti, dia berkata kepadanya, ipage, pergilah, fonison, ton andrasu, panggillah suamimu, ke entade, dan datanglah ke sini. Kenapa? Yesus tahu hidup orang ini ternyata ini orang tidak benar secara moral. Dia tahu permasalahan orang ini mencari kepuasan dengan berganti-ganti laki-laki, berganti-ganti pasangan. Tapi sebenarnya hatinya mencari itu. Dia bukan melakukan itu karena memang dia orang yang liar. Dia orang yang mencari-cari. Sering kalau orang itu mencari-cari, dia melakukan apa saja yang dicari, apa saja yang didapat untuk dapat memuaskan dirinya. Dan Yesus tahu bahwa orang ini bisa diubah. Yesus tahu bahwa orang ini sedang membutuhkan sesuatu. Tapi dia tahu masalah dia yang sebenarnya adalah bahwa dia ini hidup dalam kehidupan yang tidak punya moral. Makanya Yesus menunjukkan masalah ini kepadanya karena supaya perempuan itu terkejut loh, ini nggak kenal aku, kok tahu aku punya hidup seperti ini. Untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan manusia biasa seperti yang dia kira. Ya, ayat 17. Apekriti igini keipen, menjawablah wanita itu dan katanya, uk eho andra, saya tidak punya suami. Berarti dia hidup kumpul kebo, hidup tanpa nikah, hidup dalam keadaan berzina. Uk eho andra, aku tidak punya suami. Legi arti oh Yesus. Yesus berkata kepadanya lah, Yesus, kalos ipes, bagus yang kamu katakan itu. Oti andra uk eho, bahwa engkau tidak punya suami. Artinya bagus kan, dia jujur. Dia mengakui hidupnya yang sebenarnya bahwa dia tidak punya suami. Dan Yesus menjelaskan ayat 18, pendegar andras eskes, karena engkau telah mempunyai 5 laki-laki. Kenin, dan sekarang on echis yang kamu punya, uk extin su anir, itu bukan laki-lakimu. Tuto alites erikas, sungguhlah engkau telah mengatakan yang benar dalam hal ini. Jadi wanita ini kan kaget, orang tidak kenal, ketemu di pinggir jalan, kok akhirnya bisa tahu hidup saya. Pasti ini orang yang luar biasa. Maka Yesus menggunakan sarana ini untuk membuka pikirannya bahwa dia tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa. Bahwa dia tidak sedang berhadapan dengan orang laki-laki biasa yang bisa dijumpai setiap harinya.
dia sedang berjumpa dengan sosok rohani yang mengerti batinnya, yang mengerti hatinya, yang mengerti kehidupannya tanpa diberitahu lebih dulu. Lalu ayat 19. Legi arti igidi. Berkatalah kepadanya wanita itu, Kyrie, ya Tuhan, ya Tuhan, gitu ya. Theoro, oti prophetis isi, aku lihat bahwa engkau ini seorang nabi. Nah, ini baru dia terbuka matanya bahwa Yesus ini sebagai seseorang, ya taunya dia nabi. Yang punya kemampuan untuk itu adalah nabi. Mempunyai karunia untuk mengerti, memahami sesuatu yang tanpa dia pelajari. Itu nabi. Sejauh itu dia mampu mengenal Yesus ini siapa. Tapi nabi biasa tidak mungkin akan memberikan air kepada hidup kekal gitu loh. Nah itu dia belum sampai ke sana. Terus ayat 20. I pateres imon, bapak-bapak kami, ento ori tuto proskidiso, menyembah di gunung ini. Geimis dan kalian, maksudnya orang Yahudi, lagete, kalian berkata, oti en Ierosolimus, oti en Ierosolimis estin, otopos opu proskinin di. Dan kalian, orang-orang Yahudi, mengatakan bahwa di Yerusalemlah tempat di mana kalian harus menyembah. Sudah saya terangkan tentang orang Samaria kan? Mereka adalah orang yang campuran, datang dari mana-mana. Ketika bangsa Israel dibuang dalam pembuangan oleh bangsa Babel, dalam bangsa Assyria, akhirnya tanah itu kosong. Lalu datanglah orang dari mana-mana, dan orang-orang ini akhirnya karena mereka takut waktu itu banyak yang dimakan binatang buas di situ. Akhirnya mereka pikir kita harus menyembah dewa tanah ini, maksudnya Allahnya orang Yahudi. Tapi mereka tetap mencampur aduk dengan agama-agama dari mana mereka berasal. Akhirnya terjadilah agama campuran, itulah agamanya orang Samaria. Sehingga orang Samaria ini tidak ada hubungan dengan orang Yahudi. Nah, akhirnya karena mereka tidak ada hubungan dengan Yahudi, orang Yahudi sesuai dengan kitab Taurat menyembah Allah dengan bait Allahnya di Yerusalem. Waktu itu masih ada. Yerusalem di bait Allah masih ada. Di zaman Yesus ngomong berbicara dengan wanita ini. Sekarang udah hancur. Hancur pada tahun 70 Masehi ya. Sesudah Yesus naik ke surga. Nah, orang Israel Samaria akhirnya membuat tempat penyembahan sendiri di Gunung Gerizim. Yang sekarang terletak di daerah namanya Nablus. Ya, di Gunung Gerizim. Rama sudah sana. Ya. Nah, jadi di sini akhirnya ketika dia mengetahui tentang Yesus itu siapa, mulai terbuka untuk pembicaraan rohani, akhirnya pembicaraannya berubah. Dia berubah tentang menyembah Allah. Mulai berbicara mengenai masalah rohani. Yaitu mengenai yang benar siapa, penyembahnya siapa, orang Samaria kah, orang Yahudi kah. Nah, di situ ya. Ayat 21. Legi arti o Yesus. Yesus berkata kepadanya, Pistevemi, percayalah padaku. Igine, hai wanita, oti erhete ora, bahwa waktunya akan datang. Ote, di mana? Ute ento ori tuto, bukan di gunung ini. Uto en Erusolimis, bukan pula di Yerusalem. Proskini seteto patri. Engkau akan menyembah Sang Bapa. Kalian akan menyembah Sang Bapa. Jadi Yesus menekankan kepada makna penyembahan yang benar itu bukan masalah tempat. Bukan hanya sekedar masalah fisik. Yesus mengajak wanita ini untuk melihat pikirannya kepada yang lebih tinggi. Tadinya hanya yang duniawi saja, mulai mengerti yang rohani. Sekarang pikirannya diajak untuk meningkat kepada pemahaman yang lebih tinggi. Bagaimana seharusnya orang hidup itu.
Saudara, saya kira untuk sore ini saya hentikan di sini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita hari Rabu depan mulai ayat 22 dari Yohanes 4 ayat 22 pada chapter yang ke-22 nanti. Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus.